Pendidikan di abad 21 yang dalam perjalanannya beriringan dengan peningkatan arus globalisasi dunia yang semakin pesat, menyajikan berbagai kemudahan dan akses informasi dan komunikasi yang seakan tanpa sekat bagi semua lini kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah bidang pendidikan. Layaknya sebuah koin yang memiliki dua sisi. Pengaruh globalisasi dalam pendidikan membawa dampak yang positif dan juga negatif. Dampak negatif dapat diminimalisir apabila proses pembelajaran berpegang pada prinsip-prinsip yang berlaku, sehingga pembelajaran yang bermakna dapat terselenggara bagi peserta didik. Jennifer Rita Nichols menyebutkan 4 prinsip pokok pembelajaran abad 21, yaitu pendekatan pembelajaran harus berfokus pada peserta didik. Pendidikan harus bersifat kolaborasi, pembelajaran harus kontekstual, dan sekolah harus memfasilitasi peserta didik untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Lalu, apakah sebenarnya yang menjadi tujuan pendidikan di abad 21? Menurut Darmadi tahun 2019, Pendidikan Nasional abad 21 bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui pribadi yang mandiri, berkemauan, dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran abad 21, Majir menyebutkan beberapa kompetensi yang harus dimiliki peserta didik, yaitu kemampuan kritis dan pemecahan masalah, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama, kemampuan mencipta dan membaharui, literasi teknologi informasi dan komunikasi, kemampuan belajar kontekstual, dan kemampuan mengelola informasi dan literasi media. Ki Hajar Dewantara mengemukakan pandangannya terkait esensi yang sebenar-benarnya pada pendidikan, dan yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum merdeka saat ini. KHD berpandangan bahwa pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada manusia untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pandangan lain yang juga selaras dengan pernyataannya bahwa pendidikan haruslah memerdekakan secara lahir dan batin. Dari pernyataan KHD ini dapat disimpulkan bahwa setiap individu sudah memiliki jalan dan kodratnya sendiri. Tugas pendidik dan sekolah adalah hanya sebagai seorang fasilitator. Fasilitator berarti sebagai pengarah dan penyedia layanan, bukan memaksakan tujuan institusi atau golongannya pada peserta didik. Saya mengajak Anda membayangkan proses belajar anak yang sama halnya dengan cara kerja planet-planet yang berada di dalam sebuah galaksi. Tiap-tiap planet memiliki porosnya, dan masing-masing planet berputar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya sendiri. Bukankah ini sama dengan anak didik kita? Setiap orang adalah pribadi yang unik, mulai dari pemikiran, tingkah laku, hingga cara mereka memperlakukan sesamanya. Hal inilah yang harus disadari dengan baik bagi semua pelaku pendidikan, terutama bagi seorang guru. Meningkatkan kemampuan kognitif anak memang penting, namun tidak bisa dipungkiri bahwa memiliki perasaan aman, nyaman, dan diterima merupakan faktor yang sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak. Segala perasaan aman, nyaman, dan diterima akan terwujud jika pendidikan menerapkan prinsip berpihak dan memerdekakan peserta didik. Lalu, apa korelasi antara segala keunikan anak dan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan? Seperti yang kita tahu, bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Berdasarkan pada banyaknya karakteristik dan kebutuhan peserta didik inilah, maka pendidikan haruslah memberi praktik pengalaman baik bagi anak agar pemahaman yang diterima anak bersifat sejati.
Sekolah harus berorientasi untuk menciptakan pembelajar sepanjang hayat, dan pendidikan harus membuat anak tumbuh dalam kebahagiaan.